Harusnya ketika tahu bahwa Pak Menteri ini ada uang yang ditinggal di meja, itu tentunya harus diserahkan kepada KPK. Kemudian dijelaskan duduk persoalan. Dan waktunya juga terbatas, tidak sampai sekian hari. Apalagi kalau pengembaliannya itu dikembalikan kepada pemberi, tidak tepat karena Undang-Undang Tipikor sudah menjelaskan bahwa ketika ada indikasi gratifikasi, maka bila mana yang diberi itu tidak mengetahui, maka setelah diketahui dalam kurun waktu tertentu harus diserahkan kepada KPK. Masih di Satu Meja Forum, Bang Saur. Ya. Kalau melihat kasusnya ya, apakah ini amplop dan pengembalian penyampaian ke publik dari seorang menteri, mulai dari dia mengaku bertemu, 10 hari kemudian menyerahkan, tapi tidak ke KPK. Apakah Anda melihat ini sebenarnya harus jadi satu kasus hukum tersendiri di luar? Ya, mungkin akhirnya nanti kan tentu dari konstruksi hukum, mungkin ini kan teman-teman KPK ini melakukan penyelidikan nih. Ya. Nah, tentu dengan sendirinya nanti ini adalah kasus yang berbeda. Bayangan saya juga mungkin Mas Budi akan memberi jawaban yang lebih akurat. Tetapi ini kan juga peristiwa tersendiri. Karena ini kan dugaan bahwa bukan lagi soal lelang jabatan di Sekda, tapi adalah dalam konteks izin yang tadi kan dan sudah terendus oleh sudah KPK sangat, juga kan? Saya sudah uang-uang yang disampaikan itu kan jelas. Bukan satu orang loh. Dari 900 orang-orang desa yang lugu-lugu ini, bagaimana cara si bupati untuk meyakinkan apakah ada sponsor? Nah, kembali kan kita menganalisis ini. Kemewahan kita kan menganalisis apakah juga menteri juga sudah menentukan sekian banyak. Ya kan? Nah, sehingga uang itu juga kemudian diganti dari bentuk misalnya US Singapore misalnya. Tentu saya kira nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul dari lain hari tanggal 2 Juni mereka ketemu. Pasti kan minimal ada, Mas Ari tahulah ajudan, bagaimana pertemuan, siapa kontak dengan siapa. Ini kan soal sangat normal dalam cara katakanlah pejabat publik untuk melakukan kerja-kerjanya gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira kita dorong betul nih teman-teman di KPK juga, kecepatan itu juga jadi sangat penting karena menurut saya sudah sangat telanjang, cukup bukti. Sehingga dukungan daripada publik sama dengan kita bilang hari-hari daripada pemerintah kemudian meminta supaya korupsi ini betul-betul diusut tuntas, dibersihkan sebaik-baiknya, dimulai dari pembantunya presiden. Sebelum ke Mas Budi untuk mendengar responnya atas permintaan dari Bang Saur kaitannya dengan kelanjutan kasus ini, kita dengarkan dulu penjelasan dari Menteri Kehutanan Raja Zuli ya, terkait dengan mulai kronologi menerima pengembalian sampai dengan melaporkan. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Singingi, dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Sebelum Mas Budi saya catatin ini. Ini karena menurut saya sebentar ya sedikit ya, karena giliran Mas Budi. Boleh silakan sedikit. Jadi gini, kok tiba-tiba dia mention tentang kejaksaan, kami ketemu dengan Jamdatun, Kapolda, gitu. Dia tidak sebut agendanya apa. Kemudian dia juga kontak Kapolda, polisi. Ini kan dua aparat penegak hukum. Apa maksudnya? Bang Saur membantu saya bertanya ke Mas Budi. Makasih. Tapi kira-kira gini, Mas Budi kan kalau dari penjelasan KPK, terang benderang bahwa aturannya adalah laporan gratifikasi itu ke KPK. Tingkat menteri loh ya, pejabat tinggi negara. Tapi tadi kan seperti sudah lapor konsultasi ke Jamdatun, minta Kapolda mendampingi.
sudah salah prosedur gitu, tapi ngajak-ngajak banyak orang gitu. Sebenarnya Anda melihat seperti ini? Ya, terima kasih Mas Yogi. Jadi tadi juga sudah dibantu dijelaskan oleh Bang Saur ya, terkait dengan pelaporan gratifikasi itu sebetulnya sangat mudah, sangat cepat gitu ya Bang Saur ya. Karena KPK sudah punya aplikasi yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, gratis dan sangat mudah begitu ya. Artinya sebetulnya tidak ada alasan ya ketika seorang penyelenggara negara, pejabat publik repot atau kesulitan dalam melaporkan gratifikasi. Kemudian yang kedua, KPK juga sudah bekerja sama sebetulnya dengan setiap inspektorat ataupun satuan pengawas begitu ya di kementerian lembaga ataupun di pemerintah daerah. Kita ada namanya UPG, Unit Pengelola Gratifikasi. Sehingga setiap penyelenggara negara ataupun ASN begitu ya yang menerima sesuatu ya dalam bentuk hadiah ataupun dalam konteks hari ini ada gratifikasi, itu bisa langsung dilaporkan di UPG-nya masing-masing, tidak perlu langsung ke KPK, yaitu untuk memudahkan ya. Sehingga dengan terobosan-terobosan seperti itu harapannya tidak ada lagi alasan untuk orang telat lapor begitu ya. Itu kan tergantung soal kemauan begitu ya dalam melaporkan. Itu dalam konteks pencegahan. Dalam konteks penindakan tentu kita akan mengurutkan gitu ya. Kita akan pastikan secara hati-hati betul gitu ya. Di mana motif inisiatif soal pemberian uang itu ya. Tentu kita juga akan lihat dari awalnya. Di mana Pak Bupati ini memang ada alur perintah untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para anggota KUD. Ya. Apakah alur perintah ini di level tertingginya itu di Bupati atau kemudian ada lagi yang lebih tinggi gitu ya. Sehingga kita akan melihat nanti apakah pemberian dari Pak Bupati kepada Pak Menteri ini murni inisiatif dari Pak Bupati atau memang ada inisiatif dari atas. Nah, itu tentu berdasarkan alat bukti nanti ketika penyidik bekerja. Nah, soal proses penyidikan Mas Yogi, memang ketika KPK melakukan tangkap tangan, kemudian kita naikkan perkara itu ke penyidikan dengan menetapkan para tersangkanya, langkah pertama salah satunya adalah kita lakukan penggeledahan Mas Yogi. Karena dalam kegiatan penyelidikan tertutup itu kita melakukan segel di beberapa titik. Nah, segel itu kan harus dibuka, di mana dalam proses penggeledahan itu tentu ada bukti-bukti yang kita cari. Itu yang membuat KPK berani mengatakan bahwa tidak hanya berhenti di kasus suap, tapi ada juga terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Betul. Jadi setiap tangkap tangan KPK, boleh Mas Yogi catat, itu selalu jadi entry point. Gitu ya. KPK tidak berhenti di titik ini, kita akan masuk lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di daerah Kuansing ini bisa betul-betul terangkat sampai akarnya. Karena pasca penindakan KPK pasti akan masuk pencegahannya ya. Jangan sampai penyakit-penyakit ini tidak terdiagnosis gitu ya. Ya, semakin lengkap diagnosis yang kita lakukan dalam konteks penindakan, maka resep yang nanti kita berikan juga harapannya bisa lebih manjur, lebih konkret nanti untuk perbaikan ke depan. Begitu Mas Yogi. Bang Saur, ini kan tadi ada catatan, ada jeda dari tanggal 2 sampai tanggal 12, itu 17 hari sebelum ada OTT. Sehingga ada semacam spekulasi lah, boleh lah mengatakan bahwa jangan-jangan ini udah tahu nih bakal ada OTT, daripada kesangkut-sangkut dilepas karena tahu bahwa KPK itu pasti model penyelidikannya akan meluas. Yang tadi disampaikan Mas Budi itu kan, awalnya dari suap jabatan sekda dan sebagainya. Anda melihat itu nggak? Ada yang bocor? Karena bagaimanapun kan tetap ini soal hukum, tapi politik sebelum melihat saya ke Mas Arief, soal politik juga pasti ada gitu. Saya sebagai lawyer menganalisis sebagai yuris itu harus berbasis bukti. Bukti, oke. Saya mulai kredibilitas daripada saudara menteri ini. Saya ingat waktu dia ketahuan main gaple, dia tidak tahu September bermain dengan siapa. Bahwa salah satu tersangka itu adalah tersangka mantan tersangka. Ya, illegal logging ya. Ya, illegal logging. Coba bayangkan dia bermain dengan temannya nggak tahu. Maksud saya mulai dari sini bagaimana selama ini kredibilitas beliau itu kemudian kita harus pertanyakan. Itu paling mewah. Oke, soal integritas, kehati-hatian. Oh iya dong. Saya sih tadi berharap gini loh. Saya dorong juga teman-teman di Kejaksaan. Saya kan telepon Jaksa Agung nih. Mengapa dia spill Kejaksaan Agung?
Karena mencederai. Bayangkan yang menurut persepsi saya tadi bahwa ini suap, kemudian melibatkan lembaga ini, dan kemudian saya telepon Kapolda, apakah maksudnya menutupi yang desain yang kita bilang sangat terang benderang bahwa ini adalah korupsi. Nah, oleh karena itu dugaan saya ini, kembali dugaan saya ini adalah bahwa karena dari rangkaian yang ada, bahwa sudah bocor kepada beliau, kemudian ya beliau mencari untuk menutupi itu, yaitulah desain. Bukan segera dia datang ke KPK yang hitungan tapi merancang dengan melibatkan banyak pihak. Makanya saya bilang hati-hati. Saya minta kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, karena secara terbuka dia telepon, apa maksudnya? Apakah maksudnya dua lembaga ini mau menutupi yang analisis hukum saya ada dugaan suap? Nah, ini berbahaya. Sementara saya tahu sekarang 3 lembaga ini sedang berjuang, dan ingat di Undang-Undang Tipikor yang menjadi supervisi itu adalah KPK. Oke. Ya itu loh menurut saya. Saya karena sudah bicara agak miring-miring ke politik, saya ada Mas Arief. Saya bukan politik, Pak. Oke. Iya, politik. Ya, saya ke Mas Arief. Sebenarnya Komisi 4 rencana memanggil itu apa yang mau digali? Karena tak mungkin masuk wilayah hukumnya, tapi bicara soal hubungan dia, karena ini kan mitra kerja Komisi 4. Ya, tetap kita kan hukumnya pengawasan. Oke, ya. Apa poinnya? Dan ini berkaitan dengan masalah kawasan hutan. Ini sudah pasti berkaitan dengan kita, karena kenapa? Kementerian Kehutanan adalah mitra dari kita. Dan itu yang kemudian kenapa memanggil ya kan? Lalu apa yang mau digali? Ya kalau kita kan tetap melihat begini, tetaplah kita beranggapan baik, misalkan dia punya niat baik menyampaikan, itu kan niat baik sebenarnya. Ya. Tapi kan juga nanti memang itu kembali kepada KPK bagaimana memandang masalah ini. Karena kenapa? Iya, dari sisi hukum. Karena kenapa? Dari prosedural saja sudah salah. Ini jadi masalah menurut saya. Beliau ini setingkat menteri. Kalau tadi dibilang berhadapan dengan bupati, dengan camat, dengan siapapun yang namanya pejabat, pasti akan berhadapan dengan apalagi menteri, bupati, gubernur. Bukankah sebaiknya sebagai mitra kerja Kementerian Kehutanan, DPR menggali lebih dalam bagaimana mekanisme pembelian, pelepasan kawasan hutan lebih detail lagi, dan dikaitkan dengan kasus yang itu sudah pasti akan mengarah ke sana. Karena kan ini berkaitan dengan TORA, tanah objek reformasi agraria, dan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Nah, kita kan tahu juga bahwa sebelumnya misalkan bupati ini secara tahu sengaja atau nggak sengaja kan tiba-tiba kena OTT kan gitu kan, berkaitan dengan beliau. Nah, ini kan dari prosedurnya menurut saya gini, di Departemen Kehutanan itu ada Biro Hukum. Dan bahkan setahu saya ada fakta integritas dibuat tim anti gratifikasi Kementerian Kehutanan. Harusnya kan ya di luar niat baik menurut saya, harusnya kan beliau konsultasi dong dengan Biro Hukumnya. Nah, ini kan ada uang dibilang ditaruh di amplop yang tidak diketahui. Ya memang agak aneh juga sih, tapi menurut saya dengan beliau melaporkan itu sudah niat baiknya, tapi salah prosedur menurut saya. Ini satu hal penting agak teknis nih. Kira-kira kalau jadi dipanggil itu terbuka atau tertutup? Pasti kalau untuk masalah ini tertutup dulu. Mungkin dulu. Ya. Kenapa? Mungkin ya. Kita nggak tahu. Ketika kasusnya sudah banyak diperbincangkan, kalau bukankah ini? Kalau itu kan nanti kembali kepada keputusan forum. Kalau memang mau terang benderang ya sebenarnya kan kalau kita kan bukan wilayah hukum. Ya, artinya itu tadi saya bilang menggarisbawahi bahwa di kasus di konteksnya kewenangan kementerian dalam konteks pelepasan yang paling kita prosedur pelepasannya. Nah, gitu kan karena kan harus tertutup harusnya kan. Itu harus terbuka, Bro. Nah, makanya gini, itu kan kembali kepada nanti bagaimana fulurnya. Kalau kita tetap akan menggali prosesnya, proses izinnya. Nah, karena kan gini, ini kan memang kalau menurut saya kan kita nggak tahu juga bagaimana proses awalnya Bupati mengkolektif KUD. Itu sepengetahuan saya kalau ada sesuatu yang kira-kira akan berdampak kepada, kalau ini kan tidak, ini kewenangan normatif yang kemudian dalam perspektif KPK sedang didalami apakah ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, dari perspektif Komisi 4 kan sebenarnya sederhana, ingin menyampaikan Menteri gini, betul nggak bahwa ada proses kalau memang tekanan masyarakat kan gini. Kan udah bicara begini. Sebentar. Gini, Bang. Saya dikit lagi. Kan tadi Mas Yogi udah bilang Anda sebagai pengawas, jadi jelas itu. Betul. Nah, kira-kira sikap Anda Komisi 4 seperti apa? Sebagai pengawas loh. Karena saya bukan
pimpinan, tapi saya yakin begini. Sebagai pribadi lah kalau Sebagai pribadi saya pengen, enggak, supaya terang benderang ya terbuka. iya. Kalau menurut Terbuka saya ya. harus terbuka. Oke. Karena ini berkaitan dengan masalah publik. yes. Masalah korupsi Iya. yang menurut saya ya harus dibuka supaya terang benderang. Iya. Tapi kira-kira ini kan kita harus melihat apa yang membuat ini harus tertutup. Pasti ada faktor-faktor tertentu. Kira-kira ada nggak yang memang mendesak ini harus tertutup? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah udah ini. Tetaplah Selalu Menjadi Forum.